kenal maka tak gendong. Sayang gitu. Maka tak kenal maka ta'aruf gitu. Tak kenal maka kenalan gitu. Nah di sini sebelum lanjut ke materi, kakak mau kenalan sedikit tentang kakak. Nama kakak Acep Ridwan. Teman-teman bisa manggil Kak Acep atau Pak Acep atau Kak Ridwan atau Pak Ridwan boleh gitu. Kakak alamat sebenarnya nggak jauh dari Masa ya, jadi satu desa sama Masa cuma beda kampung. Di kalau Masa itu namanya Ciletuh, karena kan kalau daerah kita mah kebanyakan pakai Ci ya, Ciletuh gitu. Kalau kakak Ciderumnya gitu. Jadi alamat nggak jauh dari Masa. Nah untuk aktivitas memang kakak mengajar, karena selain daripada mengajar di sini kakak juga mengajar di boarding school. Gak jauh dari Masa sih, cuma beda desa. Jadi ada desa di sana namanya Pancawati. Kalau teman-teman pernah ke Kopi Daong, nah itu di situ ada boarding school dan kakak memang aktif di situ gitu. Bahkan tinggal pun kakak di situ. Jadi memang untuk aktivitas kakak seperti itu sekarang. Sekolah dari dulu SD terus ke sekolah umum semuanya. Cuma memang ketika pas MA kakak mondok gitu di boarding. Jadi boarding school itu di MA selesai lalu ambil kuliah, tapi kuliahnya ya kuliah di kampusnya bukan kampus bagus sih, di kampus swasta gitu kuliahnya. Pengalaman kakak mengajar dari 2011. Jadi 2011 itu sudah mulai aktif mengajar. Pertama kali mengajar memang di boarding, karena kan kalau sistem boarding itu biasanya setahun itu wajib pengabdian gitu ya. Itu wajib pengabdian tuh. Jadi memang berawal dari pengabdian. Nah setelah itu ya karena memang diminta terus, ya udah jangan dulu keluar, terus bantu di sini. Akhirnya kakak bantu dan alhamdulillah sampai sekarang masih diperkenankan untuk membantu di sana. Selain daripada juga membantu di Surau gitu, sehingga bisa ketemu sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Nah itu mungkin sekilas tentang kenalan kakak gitu. Nah sekarang tinggal dari teman-teman ya, kenalan apa aja nih yang mau dikenalin? Nama aja. Nama sama alamat lah ya. Nama sama alamat atau sekolahnya sebelumnya di mana gitu. Halo Bang? Oke, coba mulai dari mana dulu nih? Iwan dulu, Ahmad dulu nih. Dari Iwan dulu ya. Sok, namanya siapa? Nama lengkap ya? Ya, nama lengkapnya. Nama lengkapnya Tengku Fathah Mirza Hafiz. Tengku. Oh, Tengku. Iya. Dari Aceh ya? Iya. Kesempatan? Ya. Raisya. Tengku Fatan. Nah itu. Bener Fatan. Oh, ini yang bener mana nih? Nah lu nggak pakai. Jadi ribut sih. Dua-duanya kata Rai. Kok ini temennya bisa lebih tahu dari orangnya ya? Sama gua di akte lu ke pakai H. Tekubatan, ya Bapak. Nanti aja dilanjut ya. Terlalu banyak. Rai. Rai. SH. Sia. SY. Hafiz. Enggak pakai H. Panggilannya Hafiz. Enggak pakai D. Z. Hafiz. Enggak pakai D ya. Hafiz. Oke, terus panggilannya Hafiz. Alamatnya di mana Hafiz? Alamatnya Taman Yasmin. Oh, Yasmin. Kalau ke sini bawa motor apa gimana? Bawa motor. Oh, motor. Sekolahnya sebelumnya di mana? Sekolah. Sekolah alamnya yang di Bogor. Sekolah alam Bogor. Oh, yang di Tanah Baru. Iya. Oke, sip. Lanjut, yang kedua. Kiki. Namanya Kiki lengkap siapa? Namanya siapa Kiki? Namanya siapa? Ahmad. Fakif. PS. Pakai PS AKIF. Fakif. Iksan. Iksan. Gila nama gue tuh mirip. Atau panjang. Panggilannya Kiki. Panggilannya Kiki. Gimana? Karena di Bogor Baru itu. Komunitas Naik sepeda. Masih lewat sini bukan? Lewat sini. Sekolah lamanya di Sekolah alam Bogor juga. Terus next. Nama panggilan. Nama lengkapnya dulu dong. Nanti buat absen. Doang ya. Nama lengkapnya Ataya. Ataya. Oh, Ataya. Arkananta. Arka Ananta. Prayata. Baru Ananta.
Arkananta, Rayata. Rayata. Nah, itu Arka sama Ananta yang nggak di Arkananta, ada satu Arkananta. Nah, gitu. Rayata benar ini. Iya ada. Panggilannya? Arka. Dari mana kak? Dari tadi sih. Alamat. Gaji. Alamatnya di mana? Rumah di Dramaga sekarang. Dramaga. Kalau ini ke sini tinggal di sini atau gimana? Hah? Tinggalnya di sini apa bolak-balik? Kalau lagi pengen tinggal di ini. Oh gitu. Kalau lagi pengen. Berarti kalau misalkan lagi nggak pengen, Ya, gitu. bolak-balik. Ke sini bawa kendaraan gotong gitu atau apa? Gitu apa? Anterin aja. Oh, dianterin sama ya. Oke, akhwatnya? Oh, susah sih kayak bahasa Arab. Apa namanya? Iksora? Iksora? MYIE MYIE SHA Indonesia. Al-Qasas. Enggak kayak gitu. Gimana? Q Oh iya. Al spasi Q A SH S. dulu mikir dulu. Oh, di mana? Kamu sendiri yang mikir. Iya susah itu SH Sama Malaysia ya SH lagi. S lagi. Oh ini. Al-Qasas. Baik, keren ini namanya. Panggilannya? Iksora. Dari mana Iksora? Dari Pamoyanan. Pamoyanan itu kalau dari sini, kalau dari sini Pamoyanan itu di mana sih? BNM. Oh BNR, oh ya, di situ Pamoyanan. Oh ya, Cipaku ya. Yang Berarti Jalan Cipaku. kalau UN itu disingkat yang mana? Al-Qasas. Nah, Al-Qasasnya. Sebelumnya sekolahnya di mana? Iksora kamu pindahannya katanya ya? Berarti satu semester kemarin di mana? Di rumah. Oh di rumah. Tapi kalau sebelumnya? Di ini aja. Oh Ibnu Hajar yang Katulampa ya? Oh iya. Oke, lanjut. Syakira ini. Nah, itu panorama. Tazi ini. Hah? Udah, itu beda tadi. Syakira Mumtaz. Oh bukan Mumtazi. Dari mana Syakira? Hah? Bubulak. Oh, kesini? Abang. Siapa abang? Oh, pakai abang. Oh, iya. Berarti sama abang berdua di motor. Lumayan juga Bubulak mah ya. Macet ya. Lewat ini kan? Kalau Bubulak mah kesini lewat apa? BTM sana kan? Oh, lewatnya lewat sana. Siap-siap. Tahu Ki Bubulak di mana? Ini kan terminal angkot ya? Tahu sih Pak. Sungai, Terminal bis biasanya. Oh, terminal bis mah di itu Baranang Siang. Kak, terminal bis mah Baranang Siang. Sekarang tanggal berapa? 12 ya? 12. Gue sih pagi-pagi ya. Pagi ini. Ya itu penting. Yang pasok. Pada ngantuk nggak? Kalau pada ngantuk boleh ambil minum juga nggak masalah. Kalau saya kan mau tidur. Kalau pada ngantuk santai aja bawa apa kayak bawa bantal, bawa minum apa gitu nggak apa masalah. Santai aja. Kalau itu kan, enggak tidurnya kan kayak, enggak tidur aja. Apa? Kalau tidur. Soalnya matematika mah, aduh jam segini mah udah lumayan banget kan. Enggak lupa. Harusnya jam pertama. Tapi sih kalau kelas IPA, kakak sih yakin kalau kelas IPA mah pada pinter-pinter matematika. Kali, oh my god. Iya kan? Itu nggak perlu ditanya. Apalagi Hafiz sih, jangan ditanya. Tapi sih biasanya cewek tuh yang pada pinter-pinter matematika. Iya, Iksora apalagi kayaknya. Saya nggak belajar sekali. Oh iya kemarin. Itu dulu berarti ya. Apa ngambil apa? Ambil takfis apa gimana? Ngantuk lagi. Takfisnya di mana? Iksora? Di Dramaga. Di Dramaga. Oh. Apa namanya?
Darul Hikam, Darul Hufaz. Emang khusus tahfiz di situ mah. Kayak pada sebenarnya kita masuk ke materi ya ngobrolnya, tapi sambil ngobrol aja sih. Oh, boleh handphonenya juga nggak masalah, kalau emang mau di-twin juga boleh lah sambil ini, nanti sambil teman-teman juga cari informasi, karena memang kalau sekarang kan kita media untuk belajar itu udah banyak banget ya. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk menggali informasi itu sih memang yang terpenting mah. Jadi memang bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan internet, dalam menggunakan teknologi itu ya tergantung kemauan kita. Kalau kemauan kitanya tinggi dan kemauannya untuk hal yang positif, sebenarnya sangat mudah di era sekarang. Cuma kadang ya banyak sekali godaannya, benar nggak? Mungkin kalau cowok-cowok lebih ke main gitu, lebih ke game kan. Ada yang main ML Mobile Legends mungkin, ada yang FF gitu kan, ada yang PUBG mungkin. Daripada main. Ya kan kalau bahkan cewek juga banyak ya. Nggak main Mobile Legends kayak gitu, nggak pernah main di sini enggak? Ada main ini main apa PUBG? Iya kan pada gitu ya. Kalau kakak aja saya kakak entah kurang minat aja sih gitu. Bukan nggak ini sih, bukan anti, tapi kurang minat aja gitu. Lebih senang nonton anime daripada main gitu. Kalau ini udah main, kakak main? Main apa? Game online gitu. Pas login lagi. Asal jangan judi online ya. Judi online gitu ya. Ya. Apalagi dikenal dengan apa namanya? Dengan ya kondisi seperti sekarang kan udah ada yang namanya e-sport gitu ya, ada atletnya. Bahkan kan sekarang lah setiap kabupaten kota itu sudah ada ininya gitu, sudah ada wadahnya untuk atlet e-sport. Yang masalah. Sebelumnya teman-teman udah pernah tahu belum tentang trigonometri? Bapaknya Udah pernah dengar ya? Pernah ya. Mungkin Kiki pernah dengar di mana? Waktu ngapain? Oh ya, waktu pas sebelumnya pernah dengar ya. Waktu belajar trigonometri gitu kan. Belajar vektor. Emang sih Fisika. Nah di fisika ada, makanya Tapi mana cuma bahas itu doang, nggak terlalu itu ya detail ya. Oke, Epis, pernah nggak di mana gitu dengar pembahasan tentang trigonometri? Ininya apa sih itu? sebelumnya trigono diambil dari dua kata trigonometri itu ya, trigon trigono dan biasanya kalau bahasa kayak gini bahasa apa? Yunani ya, bahasa Latin gitu ya. Ini memang kebanyakan untuk matematika, fisika itu biasanya kan bahasanya bahasa Yunani gitu. Walaupun memang sebenarnya ya kita selaku muslim pun harus bangga karena dulu juga banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi di dalam ilmu pengetahuan umum gitu. Dalam sains itu banyak loh, teman-teman juga mungkin pernah tahu, misalnya Ibnu Sina gitu. Kalau di matematika itu ada Al-Khwarizmi. Al-Jabar itu salah satu buku yang dikarang oleh Al-Khwarizmi, yang mana buku tersebut yang memang sangat fenomenal banget karena memang dipakai sampai sekarang. Algoritma itu nama lain dari Al-Jabar. Al-Jabar itu kan bahasa Arab ya, Al-Jabar. Cuma orang barat itu kan nggak bisa, lidahnya tuh clue untuk ngomong Al-Jabar. Jadi algoritma gitu kan. Gitu. Kayak Ibnu Sina aja, bahasa apa namanya Arabnya kan Ibnu Sina, tapi di barat bukan Ibnu Sina tapi Avicenna. Ibnu Rus jadi Averroes gitu. Jadi memang bahasanya dialihkan kepada bahasa Yunani seperti. Nah untuk trigonometri teman-teman semua diambil dari dua kata. Pertama trigono, yang kedua metro. Trigono kira-kira apa teman-teman? Trigono. Tri itu bukan tri ikan ya. Ikan tri. Tri itu artinya apa? Trigono itu. Trigono itu udah pasti tiga tuh. Apa tuh? Trigono itu artinya segitiga. Ya. Kalau metro itu meteran itu artinya pengukuran.
Jadi trigonometri itu diambil dari dua kata, yaitu trigono dan metro. Trigono artinya segitiga, metro artinya pengukuran. Nah kok segitiga pengukuran? Maksudnya bagaimana sih? Jadi trigonometri itu memang digunakan untuk mengukur sesuatu yang berbentuk nanti segitiga. Jadi dengan menggunakan dengan konsepnya yang nanti seperti segitiga atau yang konsepnya memang segitiga, nah itu bisa dihitung dengan perbandingan trigonometri. Jadi kan kalau ngitung panjang mah gampang kan? Kalau ngitung panjang mah ya tinggal dihitung aja kan, tinggal diukur. Tapi bagaimana kalau misalkan posisinya itu, contoh misalkan posisi benda yang mau kayak mau ngukur gunung, coba kira-kira gimana? Itu kan biasa gunung, contoh gunung gede berapa mdpl tuh? Gunung Pangrango berapa mdpl? Misalnya Gunung Salak. Nah kira-kira itu gimana ngukurnya coba? Iqsal, kalau menurut Iqsal nih, itu kan suka ada tuh. Misalkan kayak gunung gede berapa mdpl sih? Gunung gede Hah? 2958. Berarti udah pernah naik ya? Udah, gigi udah. Iqsal udah. Oh, jadi udah foto di itunya ya. Puncak gedenya itu berarti udah difoto. Berarti 2958. Kan ada gunung gede, ada gunung Pangrango kan? Beda ya? Beda. Kalau dilihat dari arah kita memang yang kelihatan itu gunung gedenya kan, yang kelihatan gedenya mah kalau gunung Pangrango itu kan di belakangnya ya. Di belakang yang kalau di kita itu kelihatan ininya aja gitu kan, puncaknya aja gitu. Nah pertanyaannya, kalau mau ngitung ketinggian gunung itu gimana coba Pis? Kalau nggak pakai ilmu gimana coba, bingung kan gitu ya? Apakah diukur gitu, misalkan ada yang naik gunung gitu terus bawa meteran ke atas gitu, kayak gitu bukan? Sejak Hah? Kayak gitu bukan? Masa sih? kan mau ada ilmu. Ya mungkin kalau misalkan cara gampang tapi ribet sebenarnya. Ya kan ribet nih, bawa meteran misalkan gitu kan, dan kita ngitungnya juga kan bingung. Kan kita naik gunung nggak selamanya naik gunung terus lurus gitu, enggak kan? Ada beloknya nggak sih? Pasti ada beloknya gitu. Nah jadi sebenarnya kalau tanpa ilmu pasti akan ribet banget. Pakai ilmu aja ribet, apalagi tanpa ilmu gitu ya. Matematika ribet, iya memang ribet. Cuma kalau misalkan nanti belajar sesuatu tanpa matematika jauh lebih ribet gitu. Kayak ngitung gunung aja kan itu nggak mungkin. Ini kayak ngitung tingginya piramida. Itu kan piramida yang pertama kali bisa ngitung itu ya salah satunya menggunakan konsep trigonometri juga gitu. Konsep yang dibangun sih waktu itu memang lebih ke Pitagorasnya gitu. Jadi menggunakan, karena nanti dalam trigonometri ini ada pembahasan atau ada kaitannya dengan rumus Pitagoras. Teman-teman udah pernah tahu kan Pitagoras? Rumus Pitagoras itu kan ini khusus dalam segitiga ya. Misalkan segitiganya tapi segitiganya siku-siku. Misal ini A, ini B, ini C. Untuk menghitung A, rumusnya itu B pangkat 2 dikurangi C pangkat 2 kan. Untuk ngitung B, rumusnya A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Untuk ngitung C akan B pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 kan gitu ya rumus Pitagoras. Nah ini memang nanti ini ada hubungannya banget dengan pelajaran trigonometri gitu, karena nanti dalam menentukan perbandingan trigonometri ya teman-teman pasti menggunakan Pitagoras ini gitu. Ya kalau misalkan teman udah hafal gampang. Ya gampangnya gini aja, kalau ngitung sisi miring atau hipotenusa ya bahasanya itu ditambah. Kalau selain daripada sisi miring ya kayak sisi tegak, sisi alas, nah itu mah dikurang. Itu aja sih gampangnya ya untuk menghitung rumus Pitagoras. Tapi kalau mau ditulis takut lupa, mau ditulis ya mah. Trigonometri, sinus, kosinus, tangent, tahu? Ini Sakira suruhnya pernah tahu nggak? Sinus, kosinus, tangent, atau pernah belajar? Tadi kan ketemu tuh di fisika. Kalau kakak dulu waktu pas pendidikan kader ulama itu waktu di ngitung waktu sholat. Nah jadi kalau menghisap waktu sholat itu konsep trigonometrinya kepakai. Jadi ada pembahasan tentang konsep-konsep trigonometri. Memang kebanyakan perbandingan trigonometri ini dipakai untuk ngitung itu benda langit tuh. Ilmunya apa sih? Ilmu yang mempelajari luar angkasa disebutnya astronomi. Ada astronomi, ada astrologi, beda ya.
Kalau astronomi yang ngitung bintang, gitu, jarak antara bintang satu dengan bintang yang lainnya, gitu, jarak antara planet-planet, gitu, jarak antara benda-benda langit yang lainnya kayak meteor, asteroid. Nah itu astronomi. Kalau astrologi, Kaca buat ini berapa? Jarak salat. ya hitung waktu sholat. Maksudnya? Jadi kan cara menentukan waktu sholat itu bisa dua, bisa menggunakan hisab. Hisab itu hitungan, bisa juga dengan langsung melihat matahari. Gitu. Nah kalau kita menggunakan hisab kan makanya dalam penentuan tanggal puasa aja itu ada metode dua. Satu metode ruqyah disebutnya melihat hilal, ada yang kedua menggunakan metode hisab. Nah metode hisab itu gimana caranya? Salah satunya rumus-rumus yang digunakan itu ya perbandingan trigonometri, dan ada buku yang banyak sih gitu yang dijual gitu. Cuma memang kita yang belajar aja pusing, apalagi yang tidak belajar gitu. Yang belajar aja pusing, apalagi yang tidak belajar gitu. Makanya ya belajar itu memang semakin diperdalam itu justru bukan semakin habis, justru semakin luas. Bener nggak? Iya, kalau ilmu tuh kayak gitu. Ilmu semakin semakin didalami dan itu semakin luas gitu ya. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salah seorang khulafaur rasyidin, bahkan mantu Rasulullah SAW, itu mengatakan, barang siapa yang mengajarkan satu huruf saja kepadaku, maka aku akan menjadi hambanya. Saking apanya? Karena saking satu huruf pun kalau kita pelajari secara mendalam itu sangat dalam. Makanya yang namanya belajar itu tidak pernah ada habisnya. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak dibuai sampai dengan masuk ke liang lahat. Bahkan sampai masuk liang lahat pun masih belajar. Makanya kalau istilahnya kalau di anak kan di kampung orang-orangnya masih pakai talkin, itu suka ada istilahnya yang namanya ditalkinkan. Ya ditalkinkan itu apa? Dikasih tahu lagi. Ketika datang malaikat kepadamu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu sampai sampai dikasih tahu lagi walaupun dia sudah masuk ke dalam liang lahat. Itu saking saking pentingnya yang namanya belajar. Belajar itu yang penting ilmu apapun, selama ilmu tersebut itu membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan ilmu yang memang membahayakan pada diri kita. Kalau belajar ilmu yang membahayakan diri kita, pelajari jangan. Saya ilmu yang membahayakan kepada diri kita, misalkan membahayakan kepada agama kita atau membahayakan kepada diri kita, itu juga tak perlu kita untuk ambil. Seperti ilmu santet. Siapa mau belajar ilmu santet misalkan gitu. Gitu. Perlu nggak dipelajari? Bisa jadi, bukan bisa jadi. Dia perlu nggak? Nggak perlu. Bahaya. Kenapa? Karena kan ilmu itu juga bisa membuat kita ke dalam kemusyrikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga. Nah, bagaimana dengan matematika? Emang ada kaitan agama? Banyak. Tadi contohnya, ya bagaimana kita bisa menentukan waktu sholat ketika misalnya menggunakan metode hisab, salah satunya dengan mempelajari perbandingan yang namanya perbandingan trigonometri. Ini tujuan daripada pembelajaran kita. Walaupun memang nanti ya kita sampai atau tidak, ya mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi kan di pertemuan selanjutnya. Memahami konsep pengukuran sudut dalam derajat dan radian. Satuan sudut setahu teman-teman apa? Satuan sudut derajat aja kan? Padahal sebenarnya ada selain derajat, apa namanya? Radian. Jadi satuan sudut itu ada derajat, ada radian. Kalau satuan ukur kan ada meter, ada apa lagi? Ada kilometer, ada desimeter, kilometer, dekameter, meter, terus kilometer. Yang paling atas kalau satuan meter apa tuh biasanya suka dibuat kalimat ya? Hektameter, dekameter, kilometer, dekameter, meter, desimeter, milimeter. Ada apa tadi Kak? Kata-katanya gimana? Ada lagi? Kucing hitam dalam mobil. Kucing hitam dalam mobil. Desi cantik mondar mandir. Oh, kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar mandir. Oh gitu. Emang apa kaitannya kucing hitam dengan Desi? Ada kucing dalam kucing hitam dalam mobil Desi cantik. Dalam mobil jadi Desinya mondar mandir. Oh gitu. Jadi ada korelasinya antara Desi dengan kucing hitam. Biasanya yang namanya Desi memang suka kucing hitam mungkin gitu ya. Bukan kucing garam bukan.
Ya kucing itu kan salah satu hewan. Yang desi. Kucing itu salah satu hewan yang disukai Sukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya yang dipelihara oleh Rasulullah SAW. Kalau desi peliharaan siapa? Kakak. jadi orang lain. Ya gitu ya, makanya kalau ada kucing yang betah di rumah kita selama dia tidak mengganggu, ya urus gitu. Kasih Nah, makan. coba lagi. Jangan ditendang-tendangin kan gitu ya. Nggak boleh. Habis. Tuh. Ya, nggak boleh. Nah, itu yang memang Nggak boleh. kita akan pelajari. Jadi bagaimana kita bisa mengukur sudut itu menggunakan satuan derajat dan satuan radian. Ya minimal satu dulu deh kalau misalkan sampai jam 3 kita ini ya, satu tujuan pembelajaran kita tersampaikan, yaitu mengukur sudut dalam derajat dan radian. Karena waktunya nggak lama ya. Terus yang keduanya menentukan dan menghitung nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tadi kan Kiki juga menyampaikan ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada kosekan, ada sekan, ada kotangen. Jadi perbandingan trigonometri itu ada berapa nih? Ada aneh-aneh ya namanya ya. Emang ini agak lucu juga. Sinus, kosinus, tangen, kosekan tuh. Kosekan apa? Kosekan, sekan dan kotangen. Sin biasanya kalau disingkatnya itu sinus, ya. Sinis. Sin, kosinus, tan, sekan, kosekan, kotangen, kotan. Itu biasanya disingkatnya seperti itu, ya. Jadi memang kalau ditanya tadi belajar apa matematika, ya belajar derajat, radian, belajar sin, kos, tan, sek, kosek, kotan. Receh banget. Aduh, ya kalau ditanya itu. Oleh expert. Nah ini nanti yang bermanfaat kalau trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, penjelasan materi pengumuman sudut, penjelasan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, latihan soal. Nanti ada latihan soalnya ya, supaya mengukur teman-teman udah mau paham atau tidak. Gitu. Ini salah satu aplikasi trigonometri nih. Ada beberapa gambar ya teman-teman juga bisa lihat di situ. Ini misalkan ada pulau tuh, misalnya ada pulau, terus kamu ada di sini misalkan. Nah pengen apa namanya, pengen ngukur nih ya jarak antara kamu dengan pulau tersebut gitu kan. Nah ini salah satunya ya, ini nih gambarnya seperti ini nih. Terus ini benda-benda langit ya, berarti itu berarti bumi, sun ini matahari, ini Saturnus. Kan planet itu ada berapa? Nah, dalam sistem tata surya 8, 9. Nah, 8 ya. Apa aja? Pertama Merkurius, Venus roti ya. Roti Venus ya. Venus, bumi, Mars, terus Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ah ya, Pluto kan sudah dieliminasi sebagai planet. Jadi dia tidak dikategorikan sebagai planet karena memang ukurannya tidak sesuai dengan tipikal planet. Karena dia terlalu kecil, punya orbit, terus dia juga ukurannya terlalu kecil, jadi disebut planet itu dia tidak mencukupi gitu, makanya. Jadi itu kan kayak asteroid. Iya, dia kayak asteroid kan gitu, benda-benda itu ada asteroid, ada apa, komet ya, Iya. meteor. Sebenarnya benda-benda langit kayak meteor kayak gitu juga kan besar banget ya. Kalau jatuh ke bumi itu kan bisa merusak. Cuma kan karena Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain bumi itu aman untuk untuk ditinggali, aman untuk makhluk hidup, sehingga benda-benda langit yang mau melintasi bumi itu terbakar duluan gitu. Nah, tapi kan kadang suka ada aja ya meteor yang jatuh ya. Tapi kalau yang malam-malam jatuh itu bukan bintang jatuh ya, bukan ya? Kalau bintang jatuh mah berarti ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat belum? Iksalah pernah mungkin, atau ini saya kira pernah nggak, malam-malam suka ada tuh. Suka ada kayak bintang jatuh aja tapi nggak ada gitu. Ada yang tahu nggak? Apa itu? Kalau kata orang kampung itu namanya hantu baralak. Hantu baralak gitu. Nah, jadi itu katanya hantu baralak. Jadi kalau kata orang kampung tuh gitu, kan suka ada tuh. Biasanya suka dari atas tuh gitu. Balas hati. Balas hati. Oh, balas hati. Balas hati.
nggak asik pikirannya. Jadi seperti itu. Suka ada tuh malam biasanya suka ada gitu. Tapi yang biasanya ke daerah-daerah yang banyak ininya, banyak pohon biasanya ke daerah. Kalau di kota mah mungkin dia juga malu lah ya. Kalau di kota mah malu hantunya juga ya. Ini tadi yang kita jelaskan. Ini ada gunung ya, gunung apa ini? Mount Everest. Kalau Mount Everest berapa? Kayak gitu sih Mount Everest sih. Kalau Mount Everest berapa mdpl sih? 9 ribuan ya? Pada 8 ribuan? 8.000. Hah? Anak gunung mah biasanya kan update gitu ya. Jadi masih anak maba. Ini juga ada menara nih, nggak tahu ini menara apa. Ya itu ada menara, terus ini juga ada tinggi pohon. Ini apa ini? Ini kayaknya ini matahari gitu kan. Terus ini apa jam waktu gitu? Apa jam matahari mungkin. Ya pokoknya gitu ya. Itu aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya banyak banget. Cuma memang kitanya masih belum ngeh aja sih. Kitanya belum nyampe gitu bahwa oh ternyata emang ada ilmunya gitu. Kita cuma kadang ya cuma tinggal make aja gitu. Makanya ya gimana caranya ke depan kita muslim ini harus jadi pemain, bukan hanya penonton. Kan kalau sekarang coba aja yang ahli-ahli teknologi kebanyakan orang-orang muslim ya, gitu orang-orang non muslim gitu kan. Benar. Yang jago apa? IT-nya kan gitu. Yang punya Google, yang punya YouTube gitu kan, yang punya Facebook. Mungkin barangkali nanti teman-teman semua yang ada di sini yang bisa menciptakan hal baru yang bermanfaat untuk umat gitu, bermanfaat untuk dunia gitu. Soalnya orang kita juga pada pinter-pinter, cuma memang kadang ketutup gitu. Ada orang pintarnya ketutup gitu. Banyak yang kurang dihargain ya. Katanya sih seperti itu. Ya banyak yang kurang dihargain. Tapi mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa ini. Oke, teman-teman pernah tahu sudut positif, sudut negatif? Sambil minum tuh, ayo sok. Kalau sudut positif apa? Ini sambil ini tuh boleh sambil makan. Ini kalau tema pribumi kan? Yang punya pribumi mah nggak usah lah. Nah, ada yang tahu nggak sudut positif? Saya kira sudut positif apa? Sudut positif, terus sudut negatif, tahu nggak? Sudut positif pokoknya ke atas. Bawah. Tuh kalau di jam yang searah jarum jam itu sudutnya negatif karena ke bawah searah jarum jam. Tapi kalau yang berlawanan ke atas, berarti itu sudutnya sudut negatif. Ya positif kalau yang berlawanan, kalau yang searah itu sudutnya sudut positif. Positif covid itu. Oh iya. Bahaya juga ya. Hati-hati, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Cuma juga jangan terlalu parno juga ya. Lebay lah gitu sampai apa gitu, jangan juga. Karena kan imunitas tubuh kita juga yang imunitas tubuh kita yang bisa melawan virus tersebut. Jadi kalau misalnya imunitasnya kuat ya kita akan menang lawan COVID. Tapi kalau imunitas tubuhnya lemah, ya pasti akan mudah terkena serangan. Atau mungkin ada yang punya ini bisa saudara atau apa gitu, tetangga yang kena gitu, ada gimana? Ada. Bapak gimana katanya? Oh bapak, cuma gimana sekarang? Udah baik kan? Udah. Nah, gimana tuh cerita melawannya itu ketika dinyatakan positif COVID? Kadang ada juga yang positif tapi nggak ada gejala sama sekali gitu, kayak nggak merasa batuk, nggak merasa pusing, nggak merasa sesak nafas, kayak aja sehat-sehat. Sebutnya apa? OTG ya? OTG orang tanpa gejala. Orang kurang gizi. Nggak bisa kemana-mana soal positif. Iya, jadi harus isolasi. Karena kan itu nggak merasa sakit. Iya. Makanya kalau teman-teman, kalau anak kan di main bola itu seneng, kalau personnya seneng CR ya. Kan CR waktu pas kemarin Jupe lawan Barca itu kan nggak jadi main karena di PCR-nya dia negatif, dia positif. Sampai dia bikin tweet kan, PCR bullshit ya gitu ya. Jadi memang dia tanpa gejala, dia merasa sehat, cuma memang ya nggak tahu ya, memang karena ada virusnya sehingga kan reaktif dan akhirnya positif COVID-19 gitu.
Ya kita mah semuanya mudah-mudahan ya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yang maksimal gitu. Kalau kakak sih memang setiap hari, nggak setiap hari sih, karena seminggu itu 3-4 kali itu jamu ya, jamu antibody aja gitu kan, kayak kunyit gitu, kayak jahe itu kan sebenarnya bagus banget gitu buat tubuh kita gitu. Kalau teman-teman mah suka banyak di itu di kampung, di daerahnya yang masih jual-jualan jamu-jamu gitu. Ada ya. Nah, iya. Nggak kuat rasanya. Emang rasanya ger banget deh. Pahit ya. Nah, tapi Pahit asam. ujungnya dikasih ini juga sih. Dikasih apa? Dikasih yang manisnya. Iya. Jadi yang searah dengan jarum jam ya. Yang searah dengan jarum jam itu berarti disebutnya sudutnya sudut positif. Kalau yang berlawanan, ini kan searah nih. Jadi kalau misalkan dari sini nih, ini misalkan titik pusatnya ya. Ini kan dari sini nih ke bawah, dari sini ke bawah, berarti kan ini jadi sudutnya sudut negatif. Tapi kalau misalkan dari sini nih titik pusatnya tapi ke atas, nah ini berarti sudutnya sudut positif. Kalau teman-teman mungkin waktu pas SD suka punya ini nih apa, penggaris busur ya. Nah itu dari di busur tuh ketahuan kan, kita pengen ngukur nih ini berapa sih sudutnya, kita tempelin busurnya gitu. Kalau ke sini udah pasti dia positif, tapi kalau ke bawah berarti dia negatif. Ketika pas busurnya dibalik, nah itu berarti sudutnya sudut negatif. Jadi ada sudut positif, ada sudut negatif. Kalau yang berlawanan seperti ini maka minus. Misal minus berapa gitu, minus 30, minus 40. Kalau ke atas berarti minusnya minus, kalau ke atas berarti positif atau plus gitu ya. Sudut positif sama negatif kan direalisasikan di dunia nyata kayak gimana? Buat apa gitu? Buat apa nanti sih dalam perhitungan biasanya digunakannya. Jadi memang kadang penggunaannya itu nanti di dalam perhitungannya, karena kan dia nggak bisa kalau hanya sebatas tahu sudut doang, ini nggak ada gunanya kan. Ada gunanya sih tahu sudut doang gitu. Tapi kalau misalkan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan contoh kalau sudut-sudut 90 derajat dah, kalau sudut 90 derajat biasanya direalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam membuat apa atau dalam apa gitu. Contoh kayak buat sudut 90 derajat itu digunakan untuk membuat misalkan kayak ini nih, ini papan tulis. Kan kalau dia nggak 90 derajat, dia nggak akan, kalau bahasa Sundanya nyiku gitu. Ya dia nggak akan seperti ini. Atau misalkan kayak ubin, kayak apa, bangunan-bangunan seperti ini gitu. Nah itu seperti itu. Ya. Oke, penamaan sudut khusus, teman-teman mungkin pernah lihat ya simbol-simbol kayak gini. Pernah. Ya. Ini alfa, beta, gamma, theta, sama huruf abjad biasa. Jadi dalam penamaan sudut, teman-teman ini dalam penamaan sudut ya, kadang menggunakan alfa, menggunakan beta, gamma, theta atau huruf abjad biasa. Tapi huruf abjad biasa juga dia harus hurufnya huruf kapital. Ya dalam penamaan sudut ya. Ada yang jual. Oke, ini bentar dong pinjam ini ya AKS-nya. Nah, coba lihat dulu. Nanti sebelum bahas ini ya, vektor ini untuk yang peminatan. Jadi teman-teman kalau untuk IPA itu dia double belajar matematikanya. Ini pokoknya harus, peminatannya juga harus gitu. Memang ya apa? Nanti untuk yang ininya mah ini ya apa? Kami siap untuk barengannya. Ini sebenarnya untuk barengan dulu tapi nggak apa-apa ya. Karena juga tadi ngeliat jadwal ini teh kelasnya kelas apa ya, IPA atau IPS gitu. Nah masih ini gitu. Nah ini paling untuk pekan depan baru kita mulai masuk ke pembahasan tentang peminatannya. Di double ya. Karena bedanya yang gabung sama yang peminatan tuh kan? Nah kalau peminatan, nah itu jadi ada pembahasan khusus tentang itu tuh. Berarti ujiannya 2 kali apa gabung? 2 kali. Banyak. Apa namanya bukan 3 kali. Ujiannya 1 kali, cuma dia soalnya lebih banyak. Jadi apa? soal tambahan kita ada soal tambahan gitu ya? Iya.
Jadi kalau misalkan yang IPS itu dia umum aja, pokoknya aja matematika. Jadi yang pas diajarin pas gabung. Pas gabung. Ini sama sebenarnya ini juga buat gabung nih, tapi nggak apa-apa ya kita bahas duluan ya. Cuma nanti paling ada sedikit penekanan untuk yang IPA misalkan di pembahasan yang lain. Ukuran sudut ada ukuran derajat, teman-teman udah pasti tahu ya. Sudut 1 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 360. Ini seperempat sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku itu berarti seperempat putaran. Kalau 180 ini busur setengah putaran, kalau ini 1 putaran penuh. Jadi sudut 1 putaran penuh itu 360 derajat. Ini gampang ya. Untuk SD juga mungkin dibahas. Nah, teman-teman ini mulai pembahasan tentang radian. Kan tadi untuk satuan sudut itu ada 2. Pertama derajat yang teman-teman mungkin udah tahu ya dari sejak SD sampai dengan sekarang pun itu memang kebanyakan yang digunakan itu adalah derajat. Gitu. Radian itu jarang banget gitu. Misalkan ini ukur berapa derajat paling gitu. Nggak pernah ini sudutnya berapa radian gitu, jarang. Itu padahal memang sudut itu sendiri memang bisa dihitung dengan menggunakan radian. Nah ini udah mulai ngitung ya teman-teman nih, perhatikan 1 radian itu sama dengan, perhatikan 180 derajat dibagi V. V, tahu V? V itu berapa nilainya? Teman-teman kalau misalkan belajar di 2/7. Nah bisa 2/7 atau bisa juga 3,14 V ya. P ini nih PHI P ini ya. Jadi 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi V. Jadi kalau misalkan sekarang pikiran siapa pikiran? Iya. Jadi 1 radian karena disingkat ya, 1 rad sama dengan 180 derajat dibagi V. Ini V ya, V itu nilainya 3,14. Berarti kalau 1 radian itu berapa? Tinggal 180 aja dibagi V gitu. Nah, terkadang penyajiannya itu V-nya di bawah 1 V rad. Berarti kalau 1 rad sama dengan 180 derajat dibagi V, berarti kalau 1 V rad itu berapa? 1 V radian nilainya itu 180 derajat. Jadi 180 derajat itu sama dengan 1 V radian. Jadi 1 V radian sama dengan 180. Tapi kalau 1 radian itu 180 derajat dibagi V. Jadi kalau misalkan berapa? Misal 5 radian berapa? 5 rad itu sama dengan 5 dikali 180 derajat dibagi V sama dengan 5 kali 180. 5 kali 180? 8 kali 5 900 derajat dibagi V. Nah, seperti itu. Kalau 3 V rad Hasilnya udah segitu. Tidak dihitung lagi. 900 derajat dibagi V. Udah biasanya seperti itu. 3 V rad. Kalau sampai dihitung dibagi V-nya segitu doang. Iya. Dibagi 3,14. 3 V rad. Nah, beda antara 3 rad dengan 3 V rad. Kalau 3 V rad, kan tadi 1 V rad sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 3 V rad sama dengan 3 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Jadi 3 V rad sama dengan 540 derajat. Nah ini kalau dari radian ke dalam derajat. Nah nanti bagaimana kalau dibalik? Dari derajat ke radian, itu beda.
Lagi iksora kesininya dianterin apa gimana? Oh, pakai biji. Ya. Satu tangan lu. Bagus lagi ini. Nih gampang kan ya? Kalau satu rad sama dengan 180 derajat dibagi V. Berarti kalau satu V rad itu sebenarnya 180. Kalau 5 rad, 5 kali 180 derajat dibagi V. Sama dengan 100 derajat dibagi V. Ya. Kalau 3 V rad, kan tadi satu V radnya 180. Berarti kalau 3 V rad, 3 dikali 180 derajat sama dengan 540. Nah ini dari rad ke derajat. Nah bagaimana kalau dibalik? Dari derajat ke rad. Kalau dari derajat ke rad, teman-teman bisa lihat di sini juga ya. 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian atau rad. Terus 1 derajat itu sama dengan V per 180 derajat radian. Berarti kalau 10 derajat berapa? Kalian teman-teman 10 derajat berapa? 10 dikali V per 180 derajat radian atau rad. Kak bisa nggak sih diperkecil nih? Ini kan 10 derajat nih, ini 180 derajat. Diperkecil saja. Ini bagi 10 berarti tinggal 1 dikali V per 180 dibagi 10 tinggal 18 radian. Jadi hasilnya 1 kali V per 18 rad. Jadi 10 derajat itu sama dengan V per 100 V per 18 radian. Kalau angka itu yang nggak 10, angka yang misalkan 6. Nah, selama masih bisa diperkecil, boleh diperkecil. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa diperkecil karena memang kelipatannya beda, ya nggak bisa, gitu ya. Atau yang lain misalkan 5 derajat, berapa radian atau berapa V radian? 5 derajat sama dengan 5 dikali V per 180 derajat radian. 5 bisa diperkecil dengan 180? Bisa. 5 bagi 5 1 kali V berarti V per 180 dibagi 5 sama dengan 36 rad. Jadi hasilnya V per 36 rad. Gitu. Jadi kalau misalnya angka yang nggak bisa dibagi gimana? Nah kalau nggak bisa dibagi ya sudah. Contoh 7 derajat berapa radian? 7 V per 180 rad. Karena 7 sama 180 kan nggak bisa dibagi ya. Itu Fis. Paham Fis? Paham. Nanti kalau misalkan ada yang nanya boleh Pak petan ini mau nanya nih, boleh sampaikan aja. Oh, kalau kelas IPA mah di sini ya. Kalau kadang nih IPS kan di bawah kadang. Iya. Kalau IPS di bawah, kelas IPA di sini. Kalau tetap di sini. Emang belajarnya di sini kelas IPA mah ya. Hah? Oh iya. Kalau mau lagi kan lama lagi. Iya iya. Tapi biasanya kelas IPA emang di sini ya biasanya. Di sini terus ya. Sebenarnya nggak terlalu gitu banget ya. Karena jangan gitu dong. Kalau boleh tahu, Kiki rencana apa depannya mau apa ambil IPA? Kuliahnya di mana? Rencana ambil apa? Nah itu tadi yang jelas mau ambil dari itu Kemana? luar negeri. Mana targetnya? NZ. New Zealand. Oh, Selandia Baru. Australia, Selandia itu ya?
benua Australia ya? Enggak, beda. Apa? Kecil sendiri di bawah. Bawahnya lagi. Oh, di bawahnya lagi. Tapi masuk Oh. benua ini. Masuknya benua Australia, Oke, bawahnya lagi. tapi dia bukan bagian dari Australia ya? Bukan. Benua Australia. Kecil kan benua Australia, benua terkecil ya? Kalau Iksara? Enggak tahu sih. Oh, belum. Kalau Syakira? Hah? Oh, belum. Angka apa? Sama belum tahu juga. Oh, belum ke gambar. Belum. Kalau dalam mappingnya udah? Dalam ini. Nah, oh, maksudnya di twin gitu, udah belum? Di apa namanya? Oh, kamu cocoknya di sini gitu, udah pernah belum konsultasi gitu? Udah. Nah, tapi masih belum ke gambar belum. Belum. Lagi nyoba-nyoba aja nyari-nyari. Habis gimana habisnya? Habis Mau apa? Ambil akmil. Akmil. apa sih? Akademi. Oh, Kak Akmil. Iya. Oh iya. Tuh, ya keren semua ya. Latihan Makan yang banyak. makan yang banyak, benar betul. Ya, Akmil. Emang ini ada keluarga yang Akmil apa gimana? Enggak. Pengen jadi tentara? Ada, tapi udah enggak. Akmil. 180 per V sama dengan 1 radian alat per 1 derajat. Jadi 180 V itu sama dengan 1 radian per 1 derajat. Tadi 1 radian sama dengan 180 derajat per V, udah ya. 1 derajat sama dengan V per 180 radian. Coba contoh soal. Teman-teman, 1,5 V rad. Tadi udah, gimana 1,5 V rad? Kita ditulis dulu latihannya. 1,5 V rad. Satu per 5 V rad berapa derajat? 3 per 5 V rad berapa derajat? 150 derajat berapa rad? Wah. Ini kalau misalnya, nih saya awal satu dulu. Ini sih. Lupa ya. Dari ke atas. Gua lupa aja. Aja nggak bareng dua hari dah. Gimana? Naik motor sendiri. Ya. Oh. Kalian bawa barang hari kan? Oh enggak. Iya. Bawa sih, Pak. Siap. Nah itu muka tadi terus nih. Ini udah materi apa ini? Lagi materi ini ukuran sudut Pak Arif, derajat sama radian. Nah, Kak, gimana? Kak, saya lupa. Tadi ya? Iya, Dulunya satu putaran berapa radian? Ngaku barang. Satu radian karena 180 derajat dikali V. Berarti kalau 3 per 5 radian 180 bagi Berarti 180 kali 3 per 5 kita. ini contoh yang ditanyakan kan ini 1,5 V rad. Itu kan Kak, 180 bagi 160 berapa? Nih, kita 360 kurang aja. kalau satu radian, tadi kan sampaikan ya. Kalau satu radian itu kan 180 derajat dibagi V. Iya. Jadi kalau 1 V Dulu berapa radian dulu? sama dengan 180. Kalau yang ditanyakannya Ya, hubungan apa? 1 per 5 V rad, Hah? 360 ya? terus masih 1 per 5 kali 100. Oh. Oh, oke. Iya ya. Ya.
Catat gitu. Kartu yang nomor 2 nya. Ya, 150 bagi 150 derajat itu berapa kali? 150. tinggal dijalanin aja. 5 per 6. Bagi 30 Nah, ibarat bagi itu 12 ya. Ya, udah gitu. Itu harus tahu ini. hukum Newton. Saya ya. Bukan ya. Saya ya. Bukan. Kan tulisannya kayak gini. Oh, gua Masukin. jatuh semangat. Saya juga takut. Iya. Gimana 145 bisa nggak? Bisa. Yang belakangnya 0 masih bisa. Kalau bagi 5. Iya. Berarti 8 108 enggak dong. 5 iya 108 ya. Berarti emang boleh Pak kalau dibagi tapi nggak sehabis. Kita buat ini nggak dibagi rata. Mediumnya pakai kan? Buat disederhanakan dulu. Ini Ya, bisa. yang ini tadi kan juga Pak. Masa? Bisa nih kecil. Bisa. Harus makan. Tergantung bagi 10 bisa. Ini di kecil lagi bisa. Coba aja bagi 10 dulu. Ya, 15. 56 bisa. 15. Ya, Ah, jadi kecil kan? elah 56. 56 masih bisa kecil kan? Nggak bisa ya sudah. Sama-sama Aktif ya. Ini 3 sama kan? Ini mana cara Pak? 5 50. 5 ini kan 5 biar Oh, derajat berapa? jadi asli bisa 50 Kita kan kita masa dihitung lagi pakai lagi ya anggarannya. Jadi saya udah sempat contohkan di awal. Saya bakal disuruh hitung sama P-nya. Kita hasilnya udah sama P-nya. P-nya. Kalau disuruh hitung sama P-nya tuh. Nah, Kecil Oh, tinggal di ya 0 coba 0 coba bisa saya dibagi berapa yang bisa bagi atas dan bagi bawah 2. ya bisa lah ini kan tulisin di depan nomor 1 dulu kemudian bagi 3 tulisin dulu. tulisan 6 ya sok di Ini 18. ya Ya, 56. ini ya Oh, berarti jangan. Oh. hapus 5 ini nanti nomor 2 ya Nah, bisa di Pak. Ya, bentar. intinya Nomor 2, nomor 3. Langsung dia Apa? soalnya hapusnya 1/5 viral itunya habis ya adanya sih ada Itu kurang kali. Coba di ya. Kita kayaknya tato tulisannya. Coba, oke. Wes, ayo. Nih, Belum. Wes. Ayo. ayo jam 3 atau jam 3. Ayo wes. Sama caranya Nah, atau oke. Sama caranya sama. Memang sama. Mana sudahnya? Yang beda kan cuma nomor 3 aja ya. Berapa saat? Apa? Hah? Apa? Oh, kertasnya yang apa? Oh, 3 kali 6. 108 siapa? 108. Pak derajat. Foto GoPro yang bebas. Terakhir nomor 3. Saya kira nomor 3 ya. Ayo. Berarti Nah,
Habis ya? Hah? Udah. Pak, ntar saya sholat asar di rumah aja ya Pak. Mau pulang? Enggak. Itu kan bagian lagi. Hah? Bagian lagi. Iya. Itu lah maksudnya makanya gitu kan kalau asal di rumah. Rumah saya di kamar doang kan. Nah, ya, kecil jadi Sisanya itu properti sekolah. Itu mah rumah si Joras. ya udah ya. Teman-teman ini jawabannya sama ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerubah dari arah ke derajat, gampang tinggal dikali 180. Tapi kalau misalkan dari derajat ke ras, ya tinggal per 180 virat. Virat per 180 per 180 virat. Ini tinggal pakai rad ya. Tambahan lagi ya radiannya. Oke teman-teman, itu saja paling yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita lancar sampai dengan selesai. Mudah-mudahan di hari Kamis yang akan datang sama-sama belajar, berarti dengan CPS-nya disatuin. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semuanya dan kita juga diperkenankan untuk belajar kembali bersama. Itu saja paling pertemuan yang pertemuan yang memang disampaikan di kesempatan ini. Kita sama-sama tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Saya paling dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ngapain? Terima kasih. Gimana? Itu dia gitu. Banyak masih. Siap. Ya. Rapin ini aja. Siap. Sok, Bu. Ya, banyak. Iya, Pak. Stop.